dan melihat di hadapan kita maupun nikmat yang batin yang mungkin tidak nampak dengan mata kepala kita. Tentunya di penghujung tahun 1444 Hijriah ini, sangat patut kita bersyukur bahwa Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa menikmati kehidupan di tahun baru, tahun 1444 Hijriah ini. Dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita taufiknya, hidayahnya, inayahnya kepada kita untuk bisa menjalankan segala perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangan-larangannya lebih baik daripada tahun lalu, tahun 1443 Hijriah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, tentunya sangat patut dan sangat layak ketika setiap orang dari kita untuk memperhatikan, mengintrospeksi atau bermuhasabah, memeriksa dirinya apa yang sudah dia lakukan sepanjang tahun lalu, dan kira-kira akan bagaimana dan akan apa yang dia lakukan, dia rencanakan pada tahun yang akan datang. Hal ini banyak sekali difirmankan oleh Allah dalam firman-Nya. Antara lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan juga hendaknya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaknya masing-masing kita memperhatikan, melihat dan menyiapkan apa? Ma qaddamat lighad. Apa yang bisa dia lakukan, apa yang bisa dia persiapkan lighad untuk hari besok. Hari besok bisa jadi besok hari, ya, bisa jadi minggu depan, bisa jadi bulan depan, bisa jadi tahun depan, bisa jadi kehidupan kita yang akan datang. Sebab kita akan mengalami kehidupan lain setelah kehidupan kita di dunia ini. Kita mengalami alam barzakh, kita mengalami alam akhirat. Banyak kehidupan yang bakal kita lalui lagi. Dan itu Allah perintahkan kepada wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Apa yang sudah kita lakukan untuk besok nanti, untuk hari esok yang akan datang. Wattaqullah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Dalam ayat lain juga Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allah firmankan bahwa untuk mempersiapkan bekal, mempersiapkan diri kita di hari besok, di hari yang akan datang. Itu yang paling baik adalah bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, peserta yang dirahmati Allah, Masya Allah ya. Ini kata takwa. Minimal kita dengar, kita dipesankan, kita diingatkan setiap minggu sekali. Minimal itu. Tidak boleh atau tidak sah ketika khatib berkhutbah tanpa mengatakan ayuhan nas ittaqullah, tanpa mengingatkan kepada para jamaahnya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sesuatu yang sangat-sangat perlu sekali untuk selalu mengingatkan diri kita, mengingatkan orang lain untuk terus bertakwa kepada Allah. Karena itu fa inna khairaz zadi taqwa, itulah merupakan sebaik-baiknya bekal. Demikian pula Rasul bersabda dalam suatu hadisnya, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhiratu muqbilatan walikulli minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisaba wa ghadan hisabun wala amal. Rasul berpesan kepada kita sebagai umatnya, irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini bakal berlalu. Dunia ini bakal pergi. Dunia bakal meninggalkan kita atau kita yang meninggalkan dunia. Sama. 1443 sudah berlalu, sudah lewat. Nggak bakal kembali lagi 1443. Sudah datang tahun baru 1444 Hijriah. 1444 Hijriah. Sudah datang. Nah, demikian pula dunia yang kita singgahi ini, yang kita huni ini,
itu bakal hilang, bakal berlalu, bakal meninggalkan kita atau kita yang bakal meninggalkan dunia ini. Tidak ada orang yang kekal abadi hidup di muka bumi ini. Umur 60, 70, 80 itu dia sudah siap untuk meninggalkan dunia ini. Nah, lalu di depannya wartah akhirat itu muqbilatan. Di depannya kehidupan lain sudah. Kehidupan barzakh. Lalu nanti kehidupan akhirat muqbilatan. Sudah dekat datangnya itu. La'alla sa'ata takunu qariban. Ya, hari kiamat itu, hari akhirat itu karena pasti datangnya maka dekat. Rugi sekali kalau ada orang yang masih meragukan kedatangan hari akhirat. Rugi sekali kalau ada orang yang masih kehilangan keyakinan bahwa akan ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia ini. Rugi sekali. Sebab apa? Sebab orang yang begitu biasanya tidak akan mempersiapkan untuk kehidupan di akhirat. Apalagi kalau sampai bilang, "Ma hiya illa hadhil hayatud dunya," ya, kehidupan kita cuma dunia ini. Ya, tidak akan ada kehidupan lain. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Kalau sampai ada orang yang mengatakan demikian bahwa kehidupan kita cuma di dunia ini, maka senang-senanglah foya-foya di dunia ini, toh tidak akan ada hari lain selain di dunia ini. Sangat rugi orang yang seperti itu. Kenapa? Karena hari akhirat itu pasti akan datang. Betul, memang sekarang ini belum pernah terjadi. Ya. Hari akhirat belum pernah terjadi. Tapi kiamat sughra, kiamat kecil sudah sering kita saksikan. Kiamat kecil sudah sering kita lihat. Apa? Kematian. Seorang yang mati, seorang meninggal dunia, dia berarti qamat qiyamatuh, dia mengalami hari kiamat buat dia. Kalau dia sudah meninggal dunia, qamat qiyamatuh, sudah terjadi kiamat buat dia. Sudah selesai. Tidak ada apa lagi, tidak ada lagi kesempatan buat beramal. Maka kata Nabi, walikulli minhuma banun. Masing-masing kehidupan dunia dan akhirat itu ada pemuja-pemujanya, ada pengikut-pengikutnya. Ada orang-orang yang hanya mengikuti atau memperhatikan kehidupan dunia saja. Tidak boleh dengan akhirat. Ya. Ada kata Nabi orang-orang yang memang ya cuma urusin dunia saja. Tapi juga walikul membangun, ada juga orang yang memperhatikan kehidupan akhirat saja. Ya. Tidak boleh dengan dunia. Kata Nabi, fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Maka jadilah kalian wahai umatku sebagai orang-orang yang mementingkan kehidupan akhir. Memang ya tidak baik dalam Islam itu ketika seseorang mementingkan hanya salah satu dengan mengabaikan salah satu yang lain. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala man tarakal akhir li dunyahu. Bukan orang yang terbaik, bukan orang yang baik dalam Islam itu ketika dia hanya memperhatikan akhirat saja, dunia tidak diperhatikan sama sekali, diabaikan. Tidak baik begitu. Demikian pula sebaliknya, tidak baik atau bukan terbaik ketika orang hanya mementingkan dunia saja, akhirat diabaikan. Juga tidak baik. Ya, lalu yang bagian terbaik? Yang terbaik adalah man jama'a bainahuma. Yang terbaik adalah orang yang mampu menjalani kedua-duanya. Kehidupan dunia dia perhatikan, dia perlukan, juga kehidupan akhirat dia lebih perlu lagi, lebih perhatikan lagi. Wabtaghi fima ataqal dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Lihat, agama kita agama yang adil, agama yang seimbang. Wabtaghi fima ataqal dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Gunakan nikmat yang kamu miliki dari kehidupan dunia. Gunakan usia, gunakan kesehatan, gunakan harta, gunakan apa yang Allah berikan kepada kita. Buat apa? Buat menuju kehidupan akhirat. Buat mempersiapkan kehidupan akhirat. Kita punya uang, Allah berikan kepada kita. Allah berikan kepada kita harta, Allah berikan kepada kita kesehatan, Allah berikan kepada kita jabatan, Allah berikan kepada kita kesempatan, Allah berikan kepada kita apa lagi? Yang lain-lain. Itu kata Allah, gunakan semua itu buat apa? Buat mencapai kebahagiaan di akhirat.
Tapi wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan sampai engkau lupa urusan di dunia. Artinya jangan sampai mengabaikan sama sekali seluruhnya kehidupan dunia. Akhirat saja tidak baik begitu. Yang baik itu adalah orang yang menjalankan, mempersiapkan bekal ke akhirat, tetapi juga di sisi lain dunianya dia perhatikan. Fa innal yauma amalun wala hisab. Saat ini nih, ketika kita masih hidup, kata Nabi, amal. Kita perbanyak amal saja sudah. Kita perbanyak amal-amal soleh, kita perbanyak bekal kita perbanyak. Apalagi? Pokoknya apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan, apa yang dilarang oleh Allah kita tinggalkan. Itu namanya amal soleh. Itu namanya ketakwaan kita kepada Allah di dunia ini. Wala hisab. Belum ada hisab, belum ada periksaan, belum ada hitungan, belum ada balasan, belum ada apa lagi. Pokoknya jangan ngarepin balasan amal kita di sekarang ini di dunia. Kerja dan kerja saja, amal soleh saja. Balasannya kapan? Balasannya nanti yang penuhnya, yang sempurnanya di akhirat nanti. Kalaupun ada balasan di dunia, alhamdulillah. Ya. Ada orang yang soleh, orang yang baik, dikasih oleh Allah kesejahteraan di dunia, alhamdulillah. Tapi yang pasti kehidupan akhirat, di akhirat nanti dia pasti bakal dapat balasan yang sempurna. Ya. Ada orang yang di dunia ini banyak menolong orang, banyak membantu, banyak bersedekah, banyak memperhatikan orang lain. Allah kasih upahnya, hadiahnya, pahalanya, Allah kasih balasannya di dunia, alhamdulillah. Tapi balasan akhirat itu pasti bakal dia dapat. Dan secara sempurna enggak berarti Allah ini udah kamu sudah tidak dapat apa lagi di akhirat ya, kamu dikasih di dunia. Enggak. Justru kenapa? Karena kita bekerjanya, beramalnya bukan karena ingin dunia saja, tapi ingin kehidupan akhirat. Kenapa? Karena kita beriman dengan hari akhir. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman pada hari akhir. Ketika mereka berbuat baik, ketika mereka menolong orang, Allah balas mereka di dunia. Allah berikan upahnya di dunia. Di akhirat nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena mereka tidak beriman kepada hari akhirat. Maka kata Nabi, fa'innal yauma amal wala hisab, buat kita di dunia ini amal, bekerja, hisabnya, hitungannya, balasnya nanti yang sempurna di akhirat. Wa ghadan hisabun wala amal. Nah, nanti di hari akhirat itu hisab, tinggal balasan doang. Tinggal balasan doang. In khairan fa'in syarran fasyurun. Kalau dia berbuat baik, Allah balas yang lebih baik. Kalau dia berbuat sebaliknya, berbuat buruk, Allah balas sesuai dengan perbuatannya. Wala amal, nggak ada lagi kesempatan buat beramal. Tidak ada kesempatan lagi buat berbuat. Tidak ada kesempatan lagi buat bekerja. Tidak ada kesempatan lagi buat menambah pahala. Tidak ada. Semuanya tinggal balasan. Masya Allah. Ini pesan Rasulullah SAW kepada kita. Maka di awal tahun 14 Hijriah ini harusnya kita bercermin dengan perjalanan kita selama setahun di 1443 Hijriah ini. Apa yang sudah kita kerjakan, kalau itu baik kita kerjakan, maka tingkatkan kebaikan tersebut. Kalau ternyata perbuatan itu buruk, harus kita tinggalkan. Ya Allah, saya selama ini begini, minta ampun ya Allah, istighfar ya Allah, aku minta ampun kepada Engkau ya Allah. Kalau memang ternyata dalam tahun yang lalu itu banyak kejelekan, istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau umpamanya dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, harusnya bagaimana? Jangan merasa bangga, jangan merasa ujub. Tapi harus bagaimana? Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau. Engkau telah memberikan taufik kepada saya. Taufik apa? Taufik sehingga bisa melakukan amal-amal soleh. Nah, lalu kita tingkatkan amal soleh tersebut ya di tahun-tahun yang akan datang, tahun 1444 Hijriah. Begitu caranya kita dalam introspeksi diri kita, dalam memuhasabah diri kita. Kata Nabi, kata seorang penyair, seorang bijak mengatakan begini.
Nasiru ilal ajali fi kulli lahzatin. Wa a'mal tatwi wa hunna marahil. Tarhalu minad dunya bizadi minat tuqa. Fa umruka ayyamun wa hunna qalailu. Kita nih sekarang lagi hidup di dunia, sebetulnya lagi menuju kemana? Ila ajal. Menuju kepada ajal kita. Menuju kepada batas kehidupan kita. Dan batas itu dirahasiakan oleh Allah. Entah kapan. Mungkin besok, ya, mungkin nanti malam, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, atau mungkin sekian tahun yang akan datang. Tidak ada yang tahu. Padahal kita sedang berjalan ke sana. Nasiru ilal ajali fi kulli lahzatin. Setiap saat itu batas itu pasti akan sampai kita. Wa a'marun tatwi wa hunna marahilu. Dan dengan perjalanan waktu, umur kita, usia kita berkurang. Setahap demi setahap, hari demi hari, minggu demi minggu, usia kita semakin berkurang. Tarhalu minad dunya bizadi minat tuqa. Maka ketika engkau meninggalkan dunia ini, jangan lupa zadut tuqa. Bekalnya apa? Bekalnya bawa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ini termasuk orang yang selalu saja kepengen gitu ya Allah, kepengen benar-benar menjadi hamba bertakwa. Kenapa? Karena keuntungan orang yang bertakwa itu Masya Allah. Ya. Dalam satu surah saja, surah At-Tolak itu Allah tunjukkan kepada kita ada 5 keuntungan orang bertakwa. Dalam satu surah, belum surah-surah yang lain, ada banyak. Mungkin sampai 8 atau 10 keuntungan orang bertakwa, baik dunia maupun di akhirat. Yang pertama dalam surah At-Tolak itu, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. 2 sudah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada jalan keluar dari setiap persoalan, dan Allah berikan rezeki kepada dengan cara yang tidak diduga-duga. 2 itu sudah. Dan itu Masya Allah. Ya. Walaupun baru 2, tapi sudah bisa mengatasi semua persoalan hidup kita. Semua urusan kita bakal teratasi. Tambah lagi kata Allah, wa may yattaqillaha min amri yusra. Kalau orang bertakwa kepada Allah, maka urusan bakal dimudahkan oleh Allah Subhanahu. 3 tuh di dunia. Dalam ayat 2, 3, dan 4. Itu sudah 3 keuntungan orang bertakwa. Maka saya mengajak dalam kesempatan ini. Kalau umpama tahun lalu 1443 Hijriah, banyak larangan yang kita langgar. Banyak kewajiban yang kita abaikan. Yuk, harus ada perubahan nih di tahun 1444 Hijriah. Jangan merasa, saya mah masih muda, ya, masih umur 30 tahun. Kayaknya masih jauh dah sama ajal. Jangan, belum tentu. Ya. Saya mah nanti aja lah ya kalau udah mulai-mulain pensiun, udah mulai-mulain tua, baru aktif ke masjid, baru aktif baca Quran, baru aktif gini, baru aktif gitu. Sekarang mah senang-senang aja lah, poya-poya aja lah ya. Jangan. Ya. Kenapa? Sebab ajal kita nggak tahu kapan dia datang aja. Itu 3 macam keuntungan di dunia. Semuanya menyenangkan. Bayangin, kalau kita punya urusan, dikasih jalan keluar oleh Allah. Punya masalah, dikasih jalan keluar. Maka dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada mereka yang barangkali sedang menghadapi masalah. Tingkatkan. Apa tingkatkannya? Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan kata lain, kewajiban-kewajiban Allah laksanakan dengan sebaik-baiknya, termasuk yang sunat-sunat. Larangan-larangan Allah kita tinggalkan. Bahkan termasuk yang makruh-makruh kita tinggalkan. Yang syubhat, yang makruh kita tinggalkan. Nah, insya Allah perlahan Allah yaj'allahu makhraja. Allah berikan jalan keluar dari segala masalah. Dan kedepannya kalau punya urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keuntungan orang bertakwa di dunia. Bagaimana dengan di akhirat?
Wah, dengan di akhirat, dengan balasan di akhirat itu lebih besar lagi. Apa kata Allah? Di ayat berikutnya kata Allah, "Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atihi wa yu'zim lahu ajra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dosanya bakal diampuni. Apalagi dosa diampuni, pahalanya dilipat gandakan. Kira-kira kalau orang dikatakan oleh Allah di akhirat nanti, "Hei, dosa kamu sudah bersih ya, diampuni oleh Allah karena ketakwaanmu." Lalu pahala amal ibadah kamu dibesarkan, dilipat gandakan oleh Allah. Apa yang mereka dapat? Surga. Tidak ada hisab lagi buat dia. Tidak ada siksa lagi buat dia. Langsung masuk ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kadang-kadang kita nih sama ampunan Allah tuh, ya ampunan Allah mah encer, mudah. Jangan. Itu justru ampunan Allah buat seorang manusia pada hari kiamat nanti sesuatu yang paling berharga. Apalagi kalau ditambahkan dengan apa? Dengan dilipat gandakannya pahala amal soleh kita. Udahlah dimasukin ke surga nikmat, walaupun masih di tempat yang biasa, tempat terendah, ditambah lagi pahala dilipat gandakan, itu akan meningkatkan, akan meninggikan tempat itu di dalam surga. Tingkatannya kan banyak. Satu tingkat antara satu tingkat dengan tingkat yang lain, kata Nabi dalam sebuah hadisnya, bagaikan langit dengan bumi. Tingginya kata Nabi dalam sebuah hadis. Masya Allah. Ini upah bagi orang yang bertakwa kepada Subhanahu wa taala. Maka kita dipesan tarhalu minad bizadi minat tuqa, engkau meninggalkan dunia ini, bekalnya apa? Bizadi minat tuqa. Bekalnya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa umruka ayyamun wa hunna qalailu. Kita ini hidup cuman apa? Cuma sebentar. Hanya beberapa hari saja. Hitungan hari. Atau mungkin hitungan tahun. Dan sepanjang usia seseorang, hunna qalail, masih sedikit. Berapa sih umur umat Nabi Muhammad? Enggak ada, bukan enggak ada. Hanya sekisaran 60-70 tahun umumnya. Jarang sekali ditemukan orang yang sampai umur 100 tahun. 90 tahun, 100 tahun jarang. Kalaupun ada orang yang diberikan usia 90 tahun, 100 tahun, kalaupun ada, itu sudah memprihatinkan keadaannya. Kenapa? Kondisi kesehatannya, fisiknya sudah lemah, ya. Tidak mampu lagi, banyak hal-hal yang tidak mampu dia lakukan. Mungkin sholat tidak mampu lagi berdiri, rukuk sempurna tidak mampu lagi. Membaca Al-Quran mungkin tidak mampu lagi karena matanya sudah sudah terganggu, penglihatan sudah terganggu. Ibadah puasa barangkali juga sudah tidak mampu lagi. Ya, kesimpulannya kalau ada orang yang usianya panjang, itu banyak hal-hal yang sudah tidak bisa dilakukan. Walaupun Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi-Nya menjanjikan kalau ada orang yang terbiasa ketika sehat, ketika muda, terbiasa dengan amal-amal saleh, umpamanya ini si fulan biasa bangun malam. Satu saat dia sampai pada usia yang tidak mampu lagi bangun malam, entah karena sakit atau fisiknya lemah. Itu pahalanya tetap dialirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan tua, ya. Ketika dia musafir saja, nih, ada orang yang biasa bangun malam atau biasa qobliyah ba'diyah ketika dia mukim di rumahnya. Namun ketika dia musafir, ketika dia bepergian, tidak mampu lagi dikerjakan karena kesibukannya dalam safar. Maka Nabi katakan dia tetap dapat pahala dari Allah sebagaimana kebiasaan dia lakukan. Demikian pula lagi sakit. Ada orang yang biasa bangun malam, biasa duha, biasa qobliyah ba'diyah, biasa sholat sunat, biasa berzikir. Suatu saat dia menderita sakit yang menghalangi dia untuk melakukan itu semua. Itu kata Nabi, dapat tuh pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang biasa dia lakukan. Nah, yang nggak dapat tuh yang begini. Pokoknya ada orang lagi sehat, dia abai, dia tidak aktif, ya, tidak aktif tahajud,
tidak aktif duha, tidak aktif baca Quran, tidak aktif qobliyah ba'diyah, bahkan tidak aktif berjamaah di masjid umpamanya. Ketika dia sakit, dia ngomong begini, ya Allah, kalau saya sehat, kalau saya mampu berjalan, saya pasti akan ke masjid, saya pasti akan begini. Ya, tidak dapat apa-apa itu. Karena Allah tahu. Ya. Kebiasaannya dulu waktu sehat tidak. Ketika dia sakit, Allah tahu itu hanya ucapan di lisan saja. Bal hiya kalimatun qailuha. Hanya diucapkan di bibir saja. Belum tentu Allah Maha tahu dia nggak akan melakukan, karena nggak dapat, maka itu nggak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kalau kita terbiasa dengan amal-amal soleh, kemudian kita terhalang karena sakit dan musafir, maka akan tetap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah, para peserta kajian pada malam hari ini, Allah juga pesan kepada kita bahwa nanti pada hari kiamat banyak orang-orang yang menyesali kehidupannya di dunia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara. Wa ma 'amilat min su'in tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Ingatlah pada hari kiamat nanti, ketika setiap jiwa mendapatkan balasan atas kebajikan yang telah dia kerjakan dihadapkan kepadanya. Setiap orang nanti akan mendapatkan balasan apa yang sudah dia kerjakan. Ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Kalau itu kebaikan, Allah balas dengan kebaikan yang lebih banyak. Kalau itu keburukan, juga Allah balas sesuai dengan perbuatannya. Atas kejahatan, begitu juga di kejahatan yang dilakukan ada balasannya. Nah, tapi orang yang banyak kejahatannya, timbangan amal solehnya sedikit, bahkan mungkin tidak ada, yang banyak amal keburukannya, tawaddu anna bainahu amadam ba'ida. Dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari itu. Dia berharap nggak terjadi hari balasan itu. Tapi kan sudah terjadi. Hanya dia tidak beriman, sehingga tidak tertarik untuk melakukan amal-amal soleh. Maka ketika nanti dia dihadapkan dengan keadaan sebenarnya, pada hari akhirat nanti, dia berharap sekiranya ada jarak yang jauh antara dia dengan hari kiamat. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa berlari dari keadaan tersebut. Semua pasti bakal menghadapinya. Oleh karena itu, mari ya di tahun 1444 Hijriah ini, yuk kita sama-sama kita tekadkan, kita niatkan, kita azamkan dalam hati kita. Saya ingin menjadikan tahun ini sebagai tahun yang lebih baik daripada tahun lalu. Kalau ada amal soleh yang saya lakukan pada tahun-tahun lalu, mudah Allah terima, dan saya mau jaga dan bahkan tingkatkan. Kalau ada amal-amal buruk yang saya kerjakan tahun lalu, maka saya istighfar. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap Allah akan jaga daripada perbuatan-perbuatan yang jelek tersebut. Yuk, di tahun yang akan datang atau tahun ini 14 Hijriah, yuk kita semua bertekad untuk mau merubah, memperbaiki keadaan kita sehingga menjadi lebih baik lagi. Baik, para peserta kajian yang dirahmati Allah, saya rasa sementara ini nanti insya Allah kita kembangkan dengan dialog kita. Silakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Kiai atas penyampaiannya. Sebelum memasuki ke acara yang selanjutnya, terlebih dahulu kita simak dulu ya, para rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu dan teman-teman, video yang akan lewat setelah ini. Cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Nama saya Darisa, anak yang nomor 1, 12 tahun, cewek. Kelas 6, kalau anak yang kedua baru 3 tahun.
pekerjaan saya serabutan apa aja. Yang ada masker sama itu galon. Kok Allah itu ngasih cobaan kayak gini? Oh berarti Allah itu terlalu sayang sama aku. Udah ditinggal ayah saya, ditinggal suami saya, ditinggal ibu saya, semuanya pada meninggal. Ninggalin aku semua. Yang kecil belum nggak tahu sosoknya ayahnya gimana. Ya semoga Allah itu hati saya. Jadi bapak juga dari mama aku bisa kuat. Insya Allah aku bisa kuat dan ikhlas jalani ini semua. Kalau aku nggak kuat, anak-anakku kasihan, yang ngurusin siapa? Ya, baiklah. Yang barusan tadi kita saksikan bersama yaitu video gitu ya dari salah satu ibu gitu yang beliau seorang diri gitu ya berjuang membesarkan anak-anaknya gitu ya. Nah, kami dari PPP Darul Quran di bulan Muharram ini yang mungkin sering kita dengar gitu ya sebagai bulannya atau lebarannya anak yatim gitu. Nah, ada program yaitu Yatim Hebat Lukis Senyum Bahagia Yatim Hebat di bulan Ramadan, spesial Lebaran Yatim bersama Bahagiakan Yatim Duafa Penghafal Al-Quran. Teruntuk rekan-rekan Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang bergabung pada malam hari Zoom, bisa sekali ikut gitu bersama kami untuk berkomitmen menjadi salah satu orang yang menanggung anak-anak yatim ini gitu ya. Nah, bisa langsung menghubungi s.id/yatimhebatdaku atau menghubungi call center kami di wa.me/62811251524 atau jika ingin informasi lebih lanjut bisa mengunjungi sosial media kami di Instagram daku_Yogyakarta. Seperti sabda dari Rasulullah gitu ya, aku dan orang yang menanggung anak yatim itu kedudukannya di surga seperti ini. Kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan juga jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Jadi barang siapa yang mau memuliakan anak yatim itu insya Allah kita bertangga dengan Rasulullah nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Nah, itu saja video yang ingin kami tampilkan. Kemudian kita bisa, ada lagi yaitu kami dari Geraha Tafiz itu sedang membuka kelas untuk rekan-rekan sekalian, Bapak Ibu, kakak-kakak, teman-teman yang insya Allah banyak sekali ya program yang bisa diikuti di kelas Geraha Tafiz ini gitu. Untuk kuotanya terbatas 150 orang, jadi bagi yang ingin ikut kelasnya bisa segera mendaftar untuk nanti bisa mengikuti kelasnya. Pilihan kelasnya ada beberapa, ada tahsin, kemudian ada tahfiz, dan Islamic Insight. Nah, ya, next Mbak. Kemudian ada program tahfiz intensif, dan di sini saya belum menyapa ya tadi Mbak Santri dari tahfiz intensif. Selamat datang dan selamat bergabung bersama kami. Untuk program tahfiz intensif ini sendiri itu programnya untuk laki-laki dan perempuan gitu ya, bisa diikuti, dan biasanya program ini kita buka itu hanya di waktu-waktu tertentu gitu, jadi bukan yang setiap hari ada gitu. Ketika kuota terpenuhi maka akan kami tutup. Untuk yang ini kita buka di bulan September, pendaftaran di bulan September sampai Desember, dan nanti di yang selanjutnya yaitu di bulan Januari dan Juli 2023. Boleh sekali teman-teman untuk bantu nge-share informasi ini kepada teman-temannya yang lain gitu ya, supaya kita bisa sama-sama saling berbagi kebaikan gitu, meskipun cuma sekedar nge-share pamflet atau flyer gitu. Insya Allah
pahala kebaikannya kita juga akan mendapatkannya. Ada lagi, Mbak? Oke, cukup. Baiklah, untuk Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan sekalian yang ingin bertanya mungkin ya, bisa mengirim pertanyaannya terlebih dahulu lewat kolom chat. Nanti akan kita bacakan jadi satu di akhir sesi. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke sesi yang berikutnya, yaitu dengan sharing bareng Mbak Ifah. Beliau sudah bergabung bersama kita di sini. Assalamualaikum Mbak Ifah, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Ya, selamat bergabung, Mbak. Untuk spoiler dulu ya, Bapak Ibu, Mbak Ifah ini beliau adalah owner dari Sogan Batik Yogyakarta, dan ada kisah yang ingin kita dengarkan bersama di sini, Mbak Ifah, yaitu terkait dengan kisah perjalanan Mbak Ifah dengan para yatim, kemudian teman-teman difabel kita. Jadi Mbak Ifah ini memberikan kesempatan dan ruang eksplorasi untuk teman-teman difabel dan juga memberikan perhatian khusus untuk teman-teman yatim. Begitu. Mungkin bisa langsung ke Mbak Ifah untuk pemaparannya. Kepada Mbak Ifah, saya persilakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ifah. Kegiatan sehari-hari saya sebagai ibu 2 anak, juga sebagai desainer di Sogan Batik, kemudian membersamai teman-teman di Jogja Muslimahpreneur, jadi komunitas entrepreneur muslimah gitu ya, dan sebagai sosial media strategis di pesantren Afkaruna. Alhamdulillah, terima kasih PPPA Darul Quran, Ustadz Maulana, Mbak Ziah yang sudah memberikan kesempatan untuk ngaji bersama Kiai Kosasih. Selamat malam, Kiai. Selamat malam. Dan teman-teman semua. Halo semua, Assalamualaikum. Sehat semua ya. Teman-teman santri, mohon doanya, Masya Allah, bisa bareng-bareng di sini. Kemudian ada beberapa sahabat Jogja Muslimahpreneur dan Bapak Ibu sekalian, salam kenal semuanya. Izinkan saya bercerita tentang pengalaman saya yang mungkin bisa dijadikan pelajaran gitu ya, pengingat bagi diri saya sendiri dan mudah-mudahan bagi teman-teman gitu. Jadi saya itu merintis Sogan Batik itu kan dulu punya idealisme ya, ingin membuka lapangan pekerjaan begitu. Jadi memang saya kira batik itu bisa merupakan suatu kegiatan yang padat karya begitu. Nah, dalam prosesnya itu tidak mudah gitu. Jadi selalu ada kejadian atau situasi yang membuat cita-cita itu tidak tercapai begitu ya. Ada kegagalan demi kegagalan seperti itu. Nah, itu sampai sekitar 8 tahun gitu. Padahal biasanya kalau merintis sesuatu 4 tahun itu sudah maksimal ya. Tapi itu kok alhamdulillah sampai 8 tahun. Nah, 8 tahun itu saya rasa juga sudah cukup untuk mencoba gitu kan. Jadi akhirnya saya sampai saat itu kok belum berhasil begitu. Nah, akhirnya pada saat itu saya lihat ternyata dalam proses 8 tahun itu saya kurang melibatkan Allah gitu. Jadi kayak merasa berani, terus merasa mampu, terus merasa kuat gitu ya. Juga ya tetap sholat gitu, sholat 5 waktu, tapi seperti hanya untuk kayak menggugurkan kewajiban gitu. Nah, sampai akhirnya setelah 8 tahun itu saya memutuskan berhenti gitu. Nah, kalau berhenti kan tidak bisa langsung berhenti ya. Dalam proses penyelesaian ada kewajiban-kewajiban, terus karyawan juga tidak bisa langsung diberhentikan begitu. Nah, pada saat itu saya mulai mendekat pada Allah gitu kan. Karena tidak tahu harus bagaimana gitu. Akhirnya pada saat dalam proses itu ada yang aneh gitu. Jadi Allah itu mendatangkan
teman-teman difabel. Jadi saya diajak kerjasama dari Yayasan Yakum, itu Yayasan Kristen khusus untuk bagi pelatihan teman-teman difabel gitu. Jadi mereka mengirimkan teman-teman difabel itu untuk magang di Sogan Batik begitu ya. Padahal saat itu kan keadaan perusahaan dan keuangan itu tidak stabil kan, karena mau tutup gitu kan. Nah tapi gimana, mereka itu yang penting bisa latihan kerja gitu. Karena apa? Karena teman-teman difabel itu kesulitan mencari pabrik, atau karena itu menjahit ya, kesulitan mencari pabrik untuk bekerja gitu. Jadi yang penting kita magang dulu lah, latihan. Ya udah, akhirnya Bismillah gitu ya. Walaupun keuangan sulit, tapi alhamdulillah ini kan ada rumah kuno ya, rumah di desa di Rejodani itu luas. Jadi nggak apa-apa, yang penting bisa tidur di sini, makan kan tidak seberapa ya, kita masih bisa. Ya udah Bismillah, akhirnya bergabung teman-teman difabel itu. Nah, salah satu teman difabel itu ada yang dari pondok pesantren di Yogyakarta, di panti asuhan gitu, panti asuhan anak yatim. Jadi dia panti asuhan anak yatim dan pesantren difabel. Nah dari situ saya mulai dekat gitu dengan panti itu, dengan teman-teman difabel dan juga adik-adik yang yatim di situ. Nah Masya Allah, karena mereka tinggal di rumah, jadi nggak mungkin dong terus tidak diberi kegiatan gitu. Akhirnya ada sholat jamaah, kemudian ngaji, kemudian yang belum bisa baca Quran saya ajarin gitu kan. Kemudian juga menghafal Asmaul Husna untuk kegiatan gitu. Kemudian juga yang paling saya ingat tuh sholat 2 rakaat sebelum subuh gitu. Nah dalam perjalanannya itu juga bertemu dengan seorang guru torekoh yang mengajak untuk sholawat. Jadi beliau itu menasihati untuk dalam setiap kegiatanmu gitu ya, ada yang batik, ada yang jahit, itu lantunkanlah sholawat dalam hati ataupun diucapkan Shallallahu ala Muhammad, Shallallahu ala Muhammad gitu. Jadi ketika kita bekerja, ada yang sedang menggambar, ada yang sedang menjahit, ada yang sedang membatik. Nah itu usahakan hatinya terhubung kepada Rasulullah. Kemudian juga doakan orang-orang yang memakai baju hasil karya kita ini hatinya menjadi lebih lembut, lebih baik seperti itu. Nah itu saya ulang-ulang terus kepada teman-teman gitu. Kemudian yang keempat itu pada saat itu kondisi yang sulit itu saya selalu minta doa ibu. Nah ibu saya kebetulan alhamdulillah sholat tahajud setiap malam gitu, istiqomah, tidak seperti saya begitu. Jadi mungkin karena doa ibu itu ya yang memang betul-betul bagus gitu. Nah akhirnya itu saya lakukan sekitar 2 bulan gitu ya, setelah teman-teman bergabung, teman-teman difabel itu bergabung. Rencananya kan mau tutup ya, mau selesai gitu kan. Nah pada saat itu tidak terduga gitu ya, terjadi keajaiban gitu. Jadi saya kan di kamar terus gitu, padahal biasanya pameran ke Jakarta, terus ke mall, betul-betul berkegiatan di luar gitu kan. Tapi sekitar 2 bulan itu karena sudah tidak tahu mau ngapain lagi, akhirnya saya di kamar terus. Kemudian berpikir gimana sih caranya menutup ini dengan tidak menyisakan kewajiban gitu kan. Akhirnya di kamar, terus kok alhamdulillah dapat solusi digital marketing. Pada saat tahun 2009 itu belum banyak yang punya sosial media. Dan saya karena di rumah terus, kemudian ngutak-ngutik sosial media itu. Dan Masya Allah dalam 1 minggu itu ada transferan sekitar 20 juta gitu. Padahal saya hanya di kamar dan nggak ngapa-ngapain secara ikhtiar gitu ya. Tapi kegiatannya yaitu tadi yang dengan adik-adik difabel itu di rumah seperti apa, seperti itu. Jadi itu sesuatu yang
ajaib menurut saya. Karena apa? Karena kalau nilai 20 juta itu kalau pameran itu sulit gitu mendapatkan sekian. Nah, itu cuma di kamar dan ngutak-ngutik laptop, tidak pergi kemana-mana, kok bisa gitu. Jadi saya upload produk dead stock yang memang udah 8 tahun nggak laku, 4 tahun yang nggak laku, itu saya upload, maksudnya untuk menghabiskan gitu. Kok ternyata malah pada rebutan dan minta dibuatkan lagi gitu. Dan saya bilang, ini barangnya udah nggak ada, nggak apa-apa, saya transfer dulu. Tiba-tiba mereka tuh transfer terus gitu. Saya kaget, oh iya, saya cuma catat pakai notebook gitu kan, belum punya sistem PO seperti yang sekarang gitu. Akhirnya saya lihat di ini rekening, loh, kok bisa seperti ini begitu ya, Masya Allah. Dan waktu itu belum ada yang diajak sharing tentang digital marketing ya, karena di awal-awal 2009. Nah, dari situ ternyata Allah tuh menjawab gitu, bahwa luruskan niatmu gitu. Jadi jangan merasa bisa sendiri gitu. Seperti itu seperti jawabannya. Terus juga lanjutkan untuk, sepertinya itu jawabannya itu lanjutkan untuk merawat teman-teman difabel, kemudian kelompok-kelompok rentan, seperti itu. Itu jawabannya. Nah, Masya Allah, mulai dari titik itu, Sogan Batik berkembang gitu. Artinya berkembang itu grafiknya naik, gitu kan ya. Mulai penjualannya tetap, kalau yang dulu kan tidak pernah, selalu minus gitu. Nah, sekarang naik, dan tim karyawannya juga makin banyak, seperti itu. Menemukan polanya. Nah, kemudian bonus-bonusnya tuh setelah itu juga banyak, karena sebelumnya itu pasti saya agak sulit gitu untuk masalah jodoh itu. Masya Allah, pas waktu itu 1 tahun kemudian tuh ketemu, diperkenalkan dengan seorang santri juga gitu kan, terus akhirnya berjodoh gitu, soleh, Masya Allah gitu ya. Mudah-mudahan sampai nanti gitu, mohon doanya. Kemudian juga pada saat itu kok terus dipermudah, dan bonusnya tuh banyak sekali. Ada mulai umroh, kemudian dipermudah untuk haji gitu ya. Itu kayak apa ya, setelah perjuangan lama dan sepertinya kita mau gagal, tapi kita mendekat pada Allah, kok kemudian diberi jawaban yang sangat kita tidak duga gitu loh. Itu kisah dulu ya, kisah fase kehidupan saya 10 tahun yang lalu. Nah, ya perubahan itu sangat terasa sekali gitu ya. Jadi memang dalam setiap fase ini sepertinya memang kita tuh perlu naik kelas gitu ya. Jadi yang dulu saya mungkin seperti itu, kemudian ada kenaikan sedikit, diberi hadiah gitu ya. Sekarang mungkin juga saya mungkin agak kurang gitu, seperti Pak Yai tadi bilang gitu ya, mungkin tahun kemarin masih banyak melanggar gitu ya. Itu mudah-mudahan, mohon doanya kita semua bisa naik kelas gitulah, memperbaiki gitu ya, makin dekat, makin berusaha gitu untuk terus dekat pada Rasulullah, pada Allah gitu. Itu sih. Begitu saja. Kemudian apa ya yang bisa kita lakukan sekarang gitu kan untuk anak yatim gitu. Kalau saya sih tahu ini ya, karena di Jogja Muslimah Planner, jadi banyak teman-teman perempuan gitu ya. Nah, itu ada juga yang single parents seperti itu. Karena apalagi COVID kemarin kan. Jadi kita sebagai perempuan gitu, apa yang bisa kita lakukan gitu untuk anak yatim. Kalau di sekeliling kita ada yang memang sedang mengalami musibah seperti itu gitu ya, kita support ibunya gitu ya, menjadi teman untuk berbagi gitu ya, karena mungkin mentalnya sedang turun kan, jadi kita perlu menjadi teman, menjadi sahabat gitu ya, menanyakan kabarnya, kemudian juga jika ada rezeki kita
kita sisihkan secara teratur gitu, karena masa peralihan ini berat sekali untuk ibu-ibu dengan anak yatim gitu ya, menghibur ibunya, menghibur anaknya gitu kan, mengajak main gitu, kemudian memberikan kasih sayang kepada anak yatim gitu ya, memberikan hadiah, kemudian memberikan uang saku seperti itu, kejutan-kejutan, perhatian gitu. Kemudian itu tadi, jika ada rezeki lebih, berbagi rezeki. Terus yang saya ingat itu ketika keadaan keuangan mungkin kita lagi menipis gitu ya. Itu tuh ada sesuatu yang menolong gitu. Jadi kita tuh ini nggak sengaja ya. Jadi tapi saya pernah dengar nasihat gitu. Ternyata kita itu diminta untuk membangun pipa rizki. Jadi membangun pipa gitu kan. Pipa untuk menyalurkan air atau menyalurkan rizki gitu ya. Jadi caranya gini. Jadi kalau kita sedekah itu jangan pas kita punya gitu. Jangan pas hanya kita punya kemudian mendadak ada nih gitu terus kita beri. Jangan hanya seperti itu. Tapi gini yang saya alami ya. Caranya begini, misalnya kita datang ke anak yatim, ke ibunya gitu, atau ke panti atau ke yayasan gitu ya. Kemudian atau anak yatim atau orang tua yang sudah tidak bisa bekerja. Kemudian juga orang yang sakit dan tidak punya penghasilan gitu. Dan sejenisnya, pokoknya orang yang benar-benar sudah tidak bisa menghasilkan gitu ya. Nah, itu kita bilang kalau Bu, saya insya Allah tiap bulan akan mengirimkan uang sebesar sedikit aja. Saya mulai dari yang kecil, misalnya 50.000, bisanya 10.000, misalnya 50.000 gitu. Kita mulai dari yang kecil, tapi kita komitmen gitu. Jadi dia tuh menunggu gitu loh. Dia menunggu dan dia tahu kalau nanti setiap tanggal 1 ada rizki dari si A, si B seperti itu. Jadi dia bebannya berkurang gitu loh. Nanti saya beli beras itu dari Mbak ini, saya beli ini dari itu, seperti itu. Nah, itu membangun pipa rizki. Jadi setiap kita mendekati tanggal itu, biasanya walaupun di dompet kita udah nggak ada, biasanya terus ada gitu. Karena apa? Karena Allah tahu bahwa itu tuh jatah rizkinya yang sudah kita komitmenkan tadi gitu. Itu sih yang pernah saya alami kemarin seperti itu. Nah, saya rasa itu ya ceritanya. Karena diminta berbagi, ya ini yang mungkin bisa saya ceritakan. Mudah-mudahan bisa ada sedikit manfaat gitu. Mohon maaf Pak Yai, mungkin mudah-mudahan jika banyak salah kata, mohon dibetulkan. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Mbak Eva atas sharingnya. Sangat bermanfaat untuk insya Allah untuk kita semua yang mendengarkan pada malam hari ini. Banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang disampaikan oleh Mbak Eva tadi. Baiklah, masuk ke sesi yang selanjutnya yaitu sesi diskusi dan pertanyaan kepada Bapak Ibu, kakak-kakak yang ingin bertanya. Saya persilahkan bisa mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat atau bisa juga untuk open mic seperti itu. Sebelumnya tadi sudah ada satu pertanyaan yang masuk. Saya izin membacakan, Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana mau bertanya, apa hukumnya orang mandi pada malam satu suara? Mohon penjelasannya, Kiai. Saya persilakan. Mandi apa? Malam. Mandi. Hukumnya orang mandi pada malam 1 suro atau 10 suro. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam Islam itu ada 2 macam mandi. Ada mandi wajib, ada mandi sunat. Mandi wajib itu terbatas hanya 6 macam. 6 macam atau 6 sebab
yang diwajibkan kita mandi. Yang pertama apa ya bahasanya? Pertemuan dua khitanan, artinya persetubuhan antara suami dan istri, baik dengan keluar sperma maupun tidak keluar sperma, maka keduanya diwajibkan mandi, wajib mandi. Yang kedua, mengalami keluarnya sperma walaupun tanpa persetubuhan, seperti melalui mimpi basah, itu juga wajib mandi. Dan yang ketiga, mandi atau dimandikan ketika seseorang meninggal dunia. Nah, ini 3 macam mandi ini dialami oleh laki-laki dan perempuan. Sama-sama wajib mandi, baik laki maupun perempuan. Nah, ada yang 3 lagi. 3 lagi itu hanya dialami oleh wanita, yaitu mandi ketika selesai dari haid. Wajib mandi ketika seorang wanita bersih dari haidnya. Yang kedua, mandi wajib ketika selesai dari nifasnya. Selesai nifas, maka dia diwajibkan mandi untuk mensucikan dirinya. Dan yang ketiga, mandi ketika dia usai melahirkan. Setelah melahirkan, maka dia diwajibkan mandi. Jadi hanya itu yang diwajibkan mandi atau penyebab-penyebab seorang muslimah diwajibkan mandi. 6 dialami oleh perempuan, hanya 3 yang dialami oleh kaum laki-laki. Yaitu yang 3 ini pertemuan 2 khitanan atau persetubuhan suami istri. Yang kedua, keluar cairan mani atau sperma, dan yang ketiga, kematian. Sedangkan yang mandi sunat itu terbatas. Kalau tidak salah sampai 15 macam. Antara lain, umpamanya mandi hari Jumat. Sebelum pergi Jumat, disunatkan mandi. Termasuk juga wanita yang tidak ke masjid, juga disunatkan mandi pada hari Jumat. Kemudian disunatkan mandi hari Idul Adha. Hari Idul Fitri. Disunatkan mandi. Disunatkan mandi ketika mau sholat berjamaah. Yang disunatkan berjamaah itu istisqa, sholat berjamaah, sholat istisqa. Karena ini akan berkumpul dengan orang lain, sehingga disunatkan mandi. Sholat istisqa. Demikian pula sholat gerhana, baik gerhana matahari maupun gerhana bulan. Disunatkan mandi sebelum melaksanakan sholat gerhana tersebut. Disunatkan mandi pada ketika hendak memasuki kota Mekah, hendak memasuki kota Madinah, ya. Dan lain-lain. Tidak ada di dalamnya, di 15 macam mandi, saya tidak temukan sunat mandi pada malam 1 Syuro atau 1 Muharram dan pada malam 10 Syuro. Jadi tidak ada dalam Islam itu, dalam syariat kita disunatkan mandi pada malam tersebut, malam 1 Syuro dan malam 10 Muharram. Artinya kalau kita kerjakan ya mandi biasa, sehingga menjadi seperti mandi biasa. Tidak ada pahalanya, tidak ada anjurannya, tidak ada hukum sunnatnya. Bahkan mungkin kalau kita anggap itu sebagai anjuran dalam agama, itu menjadi melakukan sesuatu yang bid'ah, sesuatu yang diada-adakan. Bagaimana kalau orang mandi saja, mandi biasa, tidak ada istilah mandi 1 Muharram, mandi 10 Muharram dan seterusnya. Ya, saya rasa begitu. Alhamdulillah, terima kasih Kiai untuk penjelasannya. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi masuk, izin membacakan dari Al-Mubarak. Apa boleh jika puasa di tanggal 1 Asyura sampai 10 Asyura? Begitu pertanyaannya Kiai. Apakah diperbolehkan? Iya, puasa. Nah, iya. Di bulan Muharram itu dalam sebuah hadis Nabi bersabda bahwa ada hadisnya begini. Afdhalus sholati ba'dal faraidi sholatul lail atau sholatun fi jawfil lail.
Hadisnya menyatakan bahwa paling utama sholat itu setelah sholat fardu adalah sholat pada pertengahan malam atau pada malam hari yang kita kenal dengan sholat tahajud. Itu urutannya begini. Sholat fardu 5 waktu itu afdol, tidak ada yang mengalahkan. Di bawahnya langsung urutan keduanya adalah sholat di malam hari atau sholat tahajud. Entah itu jam 1, jam 2, jam 3. Yang penting kita sudah tidur, selesai sholat isya kita tidur, kita bangun, mau bangun jam berapa? Jam 12, jam 1, jam 2, jam 3 sebelum subuh. Lalu kita sholat, itu sholat yang paling utama. Sholat sunat yang paling utama setelah sholat wajib. Kemudian Nabi bersabda, lanjutkan sabdanya, wa afdhalus syiyami ba'da Ramadan sholatul syiyamul muharram atau syiamu syahrillahil muharram. Paling utama puasa setelah Ramadan ialah puasa di bulan Muharram. Ini syahrullah nih, bulan-bulan Allah ini disebut Muharram, ini bulan Allah, syahrullah Muharram. Maka kata Nabi, puasa Ramadan itu jelas karena wajib, maka dia paling tinggi tingkatannya. Di bawahnya, di bawah puasa Ramadan tadi ialah puasa di bulan Muharram. Kapan atau berapa hari kita puasa di Muharram ini? Terserah. Kalau memang mampu 1 bulan Muharram, silahkan 1 bulan Muharram tanpa putus dari tanggal 1 sampai tanggal akhir Muharram, silahkan. Kemudian kalau tidak mampu sebulan itu, ya 10 hari. 10 hari pertama dari tanggal 1, 2, 3 sampai tanggal 10 Muharram. Kalau tidak mampu sebulan, ambil 10 harinya saja. Afdal juga, masih bagus. Ya. Kalau tidak mampu 10 hari, ambil 3 hari. 3 bulan Muharram. Kapan 3 bulan Muharram? Tanggal 9, 10, dan 11 Muharram. Ya. 3 hari itu. Bagus juga itu. Ya. Kalau tidak mampu 3 hari, ambil 2 hari. Mana 2 harinya? 2 hari itu 9 dan 10. Gandeng, nyambung. 9 dan 10 Muharram. Kalau tidak bisa 9, 10, maka 2 hari sesudahnya. 10 dan 11 Muharram. Ya. Kalau tidak bisa 10, 11, maka 1 hari saja. Yaitu kapan? 10 Muharram. Tanggal 10 Muharram itu bagus juga puasa itu. Nah, kalau sudah tidak bisa tanggal 10 Muharram, ya apa boleh buat. Ya, mungkin malas puasa itu orang. Ya. Itu urutan puasa di bulan Muharram. Ya. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Kiai. Begitu kepada saudara Al-Mubarok, ya, insya Allah bisa dipahami dengan jelas. Kemudian ada pertanyaan masuk lagi, Kiai, izin membacakan dari Muhammad Haidar. Izin bertanya, Kiai, apakah hukumnya jika tidak memberi makan anak yatim dan menghardik anak yatim? Kemudian, apakah benar setengah dari rezeki kita itu adalah milik mereka? Ya. Itu, Kiai. Yang pertama dalam surah Al-Ma'un kita sudah baca. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Tahukah engkau siapa itu pendusta agama? Pendusta agama maksudnya gini. Di lisannya mengaku muslim tapi prakteknya tidak seperti pengakuan. Yang bagaimana yang termasuk pendusta agama? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Pertama itu orang yang mendustakan agama, orang yang menghardik anak yatim, membentak anak yatim. Ya, bagaimana ya? Apa namanya? Jangankan anak yatim yang tidak punya ayah. Orang yang masih lengkap orang tuanya, ada ayah, ada ibu. Ketika dihardik, dibentak oleh orang yang lebih tua, dia pasti akan sedih. Pasti akan, walaupun dia punya tempat pengaduan, ya. Dia mungkin punya tempat pengaduan oleh bapaknya atau ibunya atau kedua-duanya. Tapi ketika menghardik anak yatim, dia hanya bisa apa? Bisa menangis, ya. Mengadu kepada ibunya. Ibunya, nak, aku tidak bisa berbuat apa-apa, nak. Bapaknya sudah tidak.
Alangkah sedihnya. Apa ya? Kita katakan itu sangat-sangat menyakiti hati anak. Sudahlah nggak bisa menolong, tidak bisa memberi, tidak bisa membahagiakan, malah dia gertak, dia hardik, dia sakit. Nauzubillah min dzalik. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan juga orang pendosa agama itu orang yang tidak mengajak orang lain untuk memberi makan kepada fakir miskin. Ya. Nah, bayangin, nggak ngajak saja, tidak menyerukan orang lain memberi makan fakir miskin, itu sudah dicela oleh Allah Subhanahu, sudah dikecam oleh Allah. Apalagi sampai bakhil tidak mau memberi makan kepada mereka. Naudzubillah. Ya Allah, kalau ada orang yang membiarkan anak yatim, membiarkan orang miskin terlantar, padahal dia melihat dan dia mampu, maka ini rasanya hatinya lebih apa ya? Lebih kejam. Naudzubillah. Karena itu jangan sampai kita termasuk orang yang menghardik, membentak anaknya. Kalaupun Anda tidak bisa membantu, tidak bisa menolong, diamkan saja, sudah diamkan. Nah, maaf, aku juga tidak bisa menolong kamu, ya. Tapi insya Allah aku carikan orang yang bisa menolong. Begitu saja, kan? Apa namanya? Tidak berat, ya. Apalagi, maka jangan sampai menghardiknya. Nah, tadi yang kedua, apakah betul setengah harta kita milik anak yatim? Memang secara hukum begini ya. Harta kita itu kita gunakan buat kebutuhan kita dulu. Buat kebutuhan pokok kita dulu. Apa yang Anda butuhkan buat kehidupan pokok Anda, kebutuhan pokok Anda, punya istri, punya anak, silahkan. Penuhi kebutuhan pokok Anda. Kalau masih ada lebihnya, maka berbagi. Minimal berbaginya berapa? 2,5% dari kelebihan yang Anda miliki. Apalagi ya sampai menjadikan anak yatim itu terjamin hidupnya. Kan lebih dari 2,5%. Ya. Kalau umpamanya dia punya tetangga yang memang dia tahu yatim. Maka katakan anak ibu ini salah satu saya jamin. Saya jamin makannya, saya jamin sekolahnya, saya jamin kesehatannya, bla 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 bla. Insya Allah ya. Mungkin ibu itu punya anak 3, 4 anak yatim semua. Maka salah satunya tetangganya mengatakan, ini satu anak ibu, saya jamin semuanya. Kebutuhan makan, kebutuhan sekolah, kebutuhan pakaian, kebutuhan kesehatan saya jamin. Nanti yang 3 siapa? Insya Allah ada lagi orang lain. Yang 3 jamin. Oh ini sungguh luar biasa kalau bisa melakukan demikian. Apa balasnya nanti? Ana wakaf yatim kahataini fil jannah. Aku dan orang yang menjamin anak yatim. Menjamin satu saja anak yatim dia jamin, maka jamin apa? Jaminannya bersama Nabi nanti di dalam surga. Nabi katakan kafil yatim, penjamin anak yatim. Yatim kan satu mufrad, tunggal. Bukan kafil yatama, bukan kafil aitam, satu. Anak yatim yang dijamin oleh seorang, maka Nabi menjaminnya nanti masuk surga berdampingan dengan Rasulullah. Walaupun tidak termasuk tidak sampai setengah dari harta miliknya, ya. Tidak sampai setengah dari harta milik orang tersebut. Ya, saya rasa begitu. Silakan. Baik, Kiai, ada satu pertanyaan lagi, izin membacakan. Assalamualaikum Pak Kiai. Karena keterbatasan ilmu saya baru tahu terkait mandi wajib setelah melahirkan. Bagaimana jika sudah melahirkan tapi tidak mandi wajib setelah melahirkan itu karena tidak tahu hukumnya gitu. Nah, apakah harus diganti setelah tahu ilmu dan hukumnya? Ya, sudah lewat ya. Apa boleh buat ya? Mungkin ketidaktahuan penanya ini apa kewajibannya saat itu. Ya, sayang sekali ketika dia dirawat atau ditangani oleh bidan yang juga tidak paham bahwa setelah Anda melahirkan Anda diwajibkan mandi. Biasanya itu kalau bidan yang paham, maaf ya, kalau dia melahirkan di rumah sakit atau di rumah bidan, kemudian perawatnya paham, sudah disiapkan tuh. Siapkan apa? Siapkan air hangat. Ya.
untuk mandi sang ibu usai melahirkan. Memang sih tidak langsung begitu keluar bayi langsung mandi, tidak. Bidan paham, perawat paham berapa menit, berapa jam jedahnya dari melahirkan sampai dia dibolehkan mandi. Sehingga tidak berdampak yang negatif ketika dia langsung mandi. Ada jedahnya tuh, ada batasan waktu. Nah, disiapkan tuh oleh perawat, oleh bidan. Air hangatnya nanti dia papah, dia bimbing ke kamar mandi, lalu dia mandi di sana. Nah, kalau sudah berlalu demikian, ya apa boleh buat ya? Mungkin sudah punya anak sekian, punya anak 2 atau punya anak 3, baru tahu sekarang ternyata wiladah melahirkan itu ada kewajiban mandi. Ya sudah, ya istighfar saja kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni. Ya. Silakan. Ya. Izin Kiai, ini ada satu pertanyaan masuk dan berkaitan dengan yang sebelumnya. Izin saya sampaikan. Apakah boleh Kiai mandi wajib setelah melahirkan dengan air hangat? Ya, dengan air hangat. So, mandi apa saja. Mandi apa saja ketika dia tidak tahan dengan air dingin, silahkan dia mandi dengan air hangat. Umpamanya mandi haid, mandi nifas, mandi janabah. Ketika dia tidak mampu menyirami tubuhnya dengan air dingin, dengan air biasa, maka masak air. Masak air, hangatkan air, lalu dia sirami tubuhnya, mandi dengan air yang hangat. Boleh-boleh saja. Termasuk wudhu juga. Ketika seorang sakit demam, dia mungkin untuk berwudhu dengan air biasa, tidak tahan dinginnya, silahkan masak air, lalu gunakan air hangat itu untuk apa? Untuk berwudhu, termasuk juga untuk mandi. Ya. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertanyaan sudah terjawab semua, Bapak, Ibu, dan teman-teman. Kemudian izin membacakan pertanyaan masuk lagi untuk Mbak Ifah. Assalamualaikum Mbak Ifah. Mau bertanya, berapa modal awal yang digunakan saat membuka butik? Dan saat berada di fase terendah, apa yang menjadi motivasi Mbak Ifah untuk tetap memilih tetap mempertahankan bisnisnya? Itu pertanyaannya. Mohon dijawab Mbak Ifah. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Jadi menjawab pertanyaannya ya. Jadi modal awal dulu itu 300.000. Jadi untuk beli ember, karena saya membuat batik ya. Untuk beli ember, beli kain, dan beli canting malam seperti itu 300.000. Nah kemudian apa yang motivasi sehingga bertahan gitu ya? Kalau dulu sebelum ada jalan atau pintu solusi gitu kan, selama 8 tahun pertama itu yang memberikan motivasi itu ini idealisme untuk membuka pekerjaan, membuka lapangan pekerjaan. Nah itu kan sesuatu yang kelihatannya mulia gitu ya, tapi ternyata itu rentan untuk putus asa gitu ya ketika kita gagal. Nah itu sebetulnya bagus tapi kurang kuat gitu, pegangan kita kurang kuat. Nah kemudian setelah melewati fase yang tadi saya ceritakan tadi, setelah 8 tahun itu ada semacam pengetahuan seperti ini. Jadi kita ini diberikan kemampuan seperti ini, suatu keistimewaan, potensi, kemudian tekad, kemudian talent atau bakat, kreativitas itu siapa yang memberi begitu ya. Jadi bukan diri kita sendiri kan, bukan terus kita berusaha kemudian dapatkan, bukan kan. Jadi itu betul-betul mutlak diberikan oleh Allah gitu. Jadi kayak semacam pikiran, oh saya ingin membuka lapangan pekerjaan. Itu kan juga bukan karena diri kita, bukan karena orang lain, bukan karena motivator gitu kan, tapi betul-betul Allah yang memberikan gitu. Nah, artinya perusahaan yang kita bangun ini itu kan berarti pemodal utamanya kan siapa? Allah kan. Walaupun kita mungkin dapat modal dari
pinjaman saudara atau dari investor, teman kita, atau dari orang tua kita. Tapi sebetulnya kan investor utama itu kan dari Allah gitu. Artinya apa? Artinya pemilik dari perusahaan kita itu Allah, atau direkturnya Allah, kemudian vice direkturnya Rasulullah gitu kan. Dalam pikiran kita seperti itu. Sehingga ketika ada kesulitan, ketika kita mengalami kerugian, ketika kita mengalami sesuatu yang sulit gitu, kita adukan saja kepada atasan kita gitu. Jadi itu sepertinya sangat manjur gitu untuk bangkit ketika di masa terendah gitu. Ketika kita sudah tidak bisa mengatasi, ya udah kita adukan saja dengan sholat 2 rakaat, kemudian sholawat, kemudian kita cerita kesulitan apa, misalnya di bagian marketing atau di bagian produksi atau apa gitu, seperti itu. Kemudian insya Allah setelah itu diberikan petunjuk-petunjuk yang bisa melancarkan kesulitan kita itu. Itu jawabannya. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Mbak Ifah. Bisa diterima dengan baik dengan yang bertanya tadi out dari Mbak Tafis intensif begitu ya, Mbak Uswah, yang disampaikan oleh Mbak Ifah gitu ya. Kemudian satu pertanyaan terakhir yang ditujukan untuk Kiai, izin membacakan. Kenapa kaum muslim memilih tanggal 10 Asyura untuk menyantuni anak yatim piatu, dan kenapa bukan bulan selain Asyura? Seperti itu, Kiai. Ya, kita memang banyak banyak hal-hal yang dari adat kebiasaan kita jadikan seolah-olah syariat Islam. Sebagai contoh saja begini. Sebagai contoh. Idul Fitri itu kita memang berhari raya. Beridul Fitri. Tetapi di Indonesia menjadi adat kebiasaan kita kalau beridul Fitri itu kita jadikan momen untuk bersenang-senang ya. Kemudian apalagi kita jadikan momen seolah-olah itu hari untuk bermaaf-maafan. Padahal yang namanya bermaaf-maafan tidak mesti hanya Idul Fitri. Di hari lain kita tetap ketika kita melakukan tindakan yang salah, tetap kita diharuskan meminta maaf ya dengan orang yang mungkin kita sakiti. Nah, tapi banyak orang yang memahami pokoknya di Idul Fitri itu momen untuk bermaaf-maafan, itu perintah agama. Dianggap sebagai dalam perintah agama bermaaf-maafan hanya di Idul Fitri saja. Tidak ya. Tidak hanya di Idul Fitri, tetapi juga kapanpun ketika kita melakukan sebuah kesalahan kepada seseorang, maka harus kita meminta maaf. Tidak hanya Idul Fitri. Bagus sih. Adat itu bagus. Tapi bukan berarti itu perintah agama. Kemudian, karena kita merasa puasa Ramadannya itu 1 bulan, maka kita merayakan Idul Fitri ya. Ada yang sebagian orang mengatakan kita beridul Fitri ini 1 bulan juga. Padahal Idul Fitri itu hanya sehari. Di hari keduanya kita sudah disunatkan puasa. Ya. Yang tidak boleh makan itu Idul Fitri 1 hari, 1 Syawal saja. Hari kedua bulan Syawal, ketiga kita disunatkan untuk puasa, bukan untuk hari-hari makan lagi. Artinya adat-adat yang ada di Indonesia ini ya memang sih tidak bertentangan dengan agama, tidak. Cuman jangan kita jadikan sebagai itulah ajaran agama kita, tidak ya. Sedangkan Idul Adha itu juga kita berhari raya, tapi Idul Adha itu lebih panjang daripada Idul Fitri. Idul Adha itu berapa hari dilarang kita puasa? 4 hari kita dilarang puasa. Tanggal 10, 11, 12, 13 kita nggak boleh puasa. Kenapa? Hari makan, hari minum, hari berhari raya. Cuma di kita di Indonesia tidak
tidak apa namanya ya, bukan sebagai kebiasaan, bukan sebagai adat. Ketika 4 hari itu kita libur sekolah, libur kantor karena sedang berakhir, tidak ya. Kita paling hari liburnya tanggal 10 saja. Tanggal 10 ya nggak apa-apa juga. Maksud saya di sini nih di Indonesia banyak adat yang dijadikan seolah-olah itulah ajaran agama, bukan. Termasuk Lebaran anak yatim. Lebaran anak yatim itu tidak hanya kita momenkan, kita rayakan, kita jadikan sebagai kita jadikan pada hari 10 Muharram, tidak. Ini 10 Muharram, yuk kita girangin anak yatim, gembira anak yatim, bagus, bagus. Tapi bukan berarti hanya hari itu kita jadikan hari kegembiraan buat anak yatim. Bagus saja ketika ada mengajak besok tanggal 10 Muharram, yuk kita kumpulkan santunan, lalu kita berikan kepada mereka. Hanya hari itu saja. Bagus, itu bagus. Tapi bukan berarti hanya hari itu kita menggembirakan mereka. Menggembirakannya adalah setiap hari kita berikan kesenangan kepada mereka. Caranya bagaimana? Ya caranya seperti tadi yang dianjurkan oleh Mbak Ipah. Apa tadi? Saya tertarik sekali ketika kita mengatakan kepada keluarga yatim, keluarga miskin, Ibu, insya Allah setiap tanggal 1 atau tanggal 1 antara tanggal 1 tanggal 5, takut saya lupa umpamanya, setiap tanggal 1 tanggal 5 nanti saya kirimkan biaya sekolahnya anak ibu yang pertama. Ya. Nanti setiap semester saya berikan baju. Saya setiap semester saya siapkan buku pelajarannya. Itu kan berarti bukan hanya momen di 10 Muharram kan, hanya terus-terusan saja. Rasulullah juga begitu. Rasulullah contohkan kepada kita, beliau itu menggembirakan anak yatim bukan hanya 10 Muharram, bahkan yang beliau lakukan ketika beliau pada hari raya, entah Idul Fitri atau Idul Adha, pokoknya pada hari raya, beliau itu menyaksikan ada seorang anak yang tidak merasa berbahagia, tidak bahagia hari itu. Ya, ternyata setelah ditelusuri, ditanya Rasul, Nak, kenapa kamu tidak bermain bersama teman-temanmu yang lain? Tidak bergembira, tidak bahagia. Yang lain tidak pada main, tuh, pada senang, pada bahagia. Apa jawab anak tersebut? Dia tidak mengenal kalau itu Rasulullah. Kata dia begini, bagaimana saya gembira? Ya. Saya belum makan, lapar pagi ini. Baju saya kotor, bahkan saya belum mandi. Ya. Tidak tidak dia mengganti baju, tidak punya uang. Jadi teman-teman yang lain tidak mengizinkan saya bermain dengan mereka. Loh, kata Rasul, pulang saja. Pulang, ganti baju, mandi, ganti baju, makan, dan sebagainya. Mau kemana saya pulang? Ya. Kenapa? Saya rumah sudah tidak punya. Ibu kamu kenapa? Ayah kamu kemana? Ibu kamu kemana? Ayah saya sudah meninggal dunia. Ibu kamu? Ibu saya sudah menikah dengan laki-laki dan pergi meninggalkan saya. Saya mau kemana? Tidak punya siapa-siapa saya. Rasulullah sebagai orang yang diteladani, dicontoh kebaikan-kebaikannya, beliau katakan, kalau begitu kamu nanti saya jadikan adiknya Fatimah, adiknya Ali, ya, bahkan putranya Aisyah, ya, putranya Muhammad. Anak itu senang sekali kan. Begitu dia tengok, ini Rasulullah, ya saya Muhammad ini. Diajak orang tersebut oleh Rasul pulang ke rumahnya. Yuk ikut saya. Ikut saya, nanti di rumah saya mandikan kamu, saya ganti baju kamu, saya kasih kamu sarapan pagi, saya kasih kamu uang. Itu bukan 10 Muharram ya. Digembirakan anak itu. Saking gembiranya, dia sudah makan, sudah mandi, sudah ganti baju, sudah punya uang. Apalagi dikatakan engkau menjadi anakku, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi abangmu, Fatimah menjadi kakak. Anak itu bahagia sekali. Datang ke teman-temannya, hei teman-teman, aku hari ini orang menjadi orang yang paling bahagia. Kamu ini ngelantur ya. Tadi kamu masih nangis, tadi kamu masih sedih, tadi kamu masih kotor. Kok sekarang tiba-tiba kamu ngaku paling bahagia? Apa pasal? Apa yang kamu alami barusan?
Aku sudah punya bapak. Siapa bapak kamu? Muhammad bapakku. Aku sudah punya ibu. Siapa ibumu? Aisyah ibuku. Aku sudah punya abang, sudah punya kakak. Siapa abang? Ali bin Abi Thalib. Ali abangku. Kakakku Fatimah. Sekarang dia menjadi orang yang paling bahagia. Nah, teman-teman yang lain mengatakan, wih, kalau begitu kamu yang paling bahagia saat ini. Andaikan, nah mereka ngomong begini, andaikan bapak kami juga meninggal dunia, pasti Rasul akan mengangkat kami sebagai anaknya. Wow. Ini omongan polos, omongan seorang anak. Andaikan bapak kami juga meninggal seperti bapak kamu, pasti juga kami akan berbahagia menjadi putra-putranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Itu bukan hari 10 Muharram, ya. Bukan dengan 10 Syura, bukan. Tapi hari Idul Fitri atau Idul Adha. Ya. Artinya begini. Momen untuk membahagiakan anak yatim tidak perlu menunggu 10 Muharram. Tapi karena adat kita, kebiasaan kita, dan sudah dekat 10 Muharram, ya alangkah baiknya kita santuni mereka, kita bahagiakan mereka, kita senangi mereka. Tapi bukan berarti sampai di situ berhenti. 10 Muharram itu mungkin menjadi momen yang tepat buat kita membahagiakan mereka. Selanjutnya kita berikan kepada mereka jaminan. Jaminan apa? Jaminan pendidikan, jaminan apalagi, jaminan kesehatan, jaminan makan, sehingga kebahagiaan mereka terus. Tidak hanya di hari itu kebahagiaan mereka. Ketika mereka bahagia, doanya menembus langit. Doa mereka pasti akan menembus langit. Ya Allah, walaupun dia cuma, ya Allah, aku hari ini sangat bahagia. Aku sangat senang. Aku hari ini punya bayaran sekolah, punya baju baru. Berikan, ya Allah, balasan terbaik, berikan nikmat, berikan harta, ya. Apalah doa-doa mereka buat kepada mereka yang telah memberikan saya kebahagiaan ini. Dan itu doa anak yatim, doa yang kita yakin akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Demikian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sangat jelas. Begitu ya. Tadi yang bertanya atas nama ya Al-Mubarak, terima kasih. Kemudian sesuai dengan yang tadi saya sampaikan gitu ya, mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu sekalian yang bertanya. Tadi adalah pertanyaan terakhir. Jika masih ada pertanyaan yang ingin disampaikan lagi, bisa bertanya melalui panitia. Bisa menghubungi kami lewat sosial media kami atau di nomor call center yang tertera di kolom chat, yaitu 0811255124. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah berada di penghujung sesi. Sebelum kita akhiri, mohon izin Kiai untuk memimpin doa bersama untuk mengakhiri majelis kita pada malam hari ini. Dipersilakan. Baik, para peserta kajian malam ini, kita baca Fatihah. Kita baca Fatihah, mohon kepada Subhanahu wa taala agar Allah ampuni dosa khilaf kesalahan kita di tahun lalu, tahun 1443 Hijriah. Apapun dosanya, apapun bentuknya, apapun kekhilafan kita, semuanya kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mohon juga kepada Allah agar di tahun 1444 Hijriah yang sudah kita masuki ini, agar Allah mudahkan kepada kita segala urusan kita. Allah mudahkan kita, niat baik kita. Allah berikan kepada kita taufik untuk terus beramal soleh, terus beribadah, terus memberikan bantuan, santunan, sedekah kepada mereka-mereka yang butuhkan. Kemudian yang ketiga juga kita baca buat anak-anak kita yang memang ya ditinggal orang tua, itu siapapun tidak mau, tetapi itulah takdir Allah Subhanahu wa taala harus diterima. Maka kita doakan kepada mereka yang ditinggal oleh orang tuanya, oleh bapaknya, kita doakan agar Allah berikan kesabaran kepada mereka, kekuatan iman Islamnya, dan juga kita doakan agar mereka walaupun ditinggal bapaknya, tetapi mereka masih tetap bisa belajar, tetap bisa sekolah. Allah jadikan mereka itu, Allah berikan kepada mereka kesempatan buat belajar, kesempatan buat sekolah. Sehingga tidak yatim dua kali. Sudahlah yatim ditinggal bapaknya, juga yatim ilmu, naudzubillah min dzalik. Jangan sampai ya. Ketika sudah menjadi yatim karena tinggal bapaknya, juga Allah
Kita doakan agar Allah ganti kehilangan bapaknya ini, diganti dengan kesempatan buat belajar, kesempatan buat menimba ilmu, kesempatan untuk mendidik dirinya menjadi orang yang baik, menjadi orang soleh, menjadi orang yang alim, menjadi orang yang bermanfaat. Ala hadhihi niyah wa ala kulli sholihah. Wa ila hadrat Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahim irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bisyirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah wa bi jahil Fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihil Fatihah ya man anzal Fatihah iftah lana abwabal khair waftah alaina abwabal barakah waftah alaina abwabal ilmi waftah alaina abwabal ma'rifah waftah alaina abwabal quwwah waftah alaina abwabal rahmah waftah alaina abwabal maghfirah waftah alaina abwabal rizqi waftah alaina abwabal salamah waftah alaina abwaba kulli khair waj'alna wa ahlana min ahsan ahli khair wa la taj'alna wa ahlana min ahli syarri wad dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatu fiha salam. Akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kyai Kosasih atas ilmu hikmah dan seluruh pemaparannya yang disampaikan kepada kami semua pada malam hari ini, yang insya Allah akan sangat bermanfaat. Kemudian terima kasih juga untuk Mbak Ifah yang sudah hadir juga pada malam hari ini dan berbagi kisah pengalamannya, dan insya Allah sangat bermanfaat untuk kami semua. Semoga di lain kesempatan kita semua bisa bersilaturahmi kembali gitu, dan bisa semakin baik ke depannya. Kemudian yang terakhir, mengingatkan kepada seluruh peserta yang hadir. Oh ya, terima kasih juga untuk seluruh peserta yang hadir, dan juga mengingatkan bagi yang ingin berkomitmen untuk membantu teman-teman kita yatim, bisa menghubungi kami di s.id/yatim-hibat-daku atau menghubungi nomor call center kami di 0811 2515 124 seperti yang tertera di kolom chat. Seperti itu. Baiklah, sebelum kita tutup, izin untuk foto bersama dulu untuk dokumentasi. Bagi teman-teman yang bisa on cam dan tidak sedang berhalangan untuk membuka kameranya, bisa dibuka kameranya untuk kami ambil dokumentasi. Sudah siap, Mbak Zia? Oke. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sudah banyak yang membuka kamera. Oke, saya hitung. Ini di slide yang pertama dulu ya. 1, 2, 3. Oke, baik. Kemudian di slide yang kedua, boleh? Ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekali lagi terima kasih banyak Kyai Kosasih, Mbak Iva, dan juga seluruh peserta, Mbak-mbak santri Tahfidz Intensif, kemudian juga dari teman-teman yang lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Baiklah, mari kita tutup ruang kaji kita pada malam hari ini dengan bersama-sama membaca doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illallah wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan kata dari saya mewakili segenap panitia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi ya. Ya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Boleh meninggalkan forum. Selamat malam, Mbak Santri yang sangat ramai sekali.